Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini saya sungguh berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, ada pepatah yang mengatakan 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Pepatah ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini kita harus mengutamakan pertemanan dan menjauhi permusuhan. Tapi bagaimana ya? Pasti kita maunya memiliki sebanyak-banyaknya teman, namun seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus bertemu dengan orang-orang yang menyakiti hati kita, berbuat jahat kepada kita. Nah, bagaimana mungkin kita bisa berteman dengan orang yang berbuat jahat kepada kita? Nah, ada satu kisah tentang seorang petani yang punya seorang tetangga yang berprofesi sebagai pemburu. Pemburu ini punya beberapa anjing yang galak. Anjing-anjing itu sering melompati pagar si petani dan mengejar domba-domba milik petani. Petani lalu meminta tetangganya untuk membuatkan kandang bagi anjingnya supaya anjing itu tidak mengganggu domba-dombanya. Sayangnya si pemburu tidak mau peduli. Hingga suatu hari anjing-anjing itu melompati pagar dan menyerang domba petani sehingga beberapa domba terluka parah. Si petani marah dan merasa kesal sekali. Ia memutuskan untuk berkonsultasi pada seorang hakim di kota itu. Nah, hakim itu mendengarkan cerita petani itu dan kemudian dengan sangat hati-hati dia berkata, saya bisa saja menghukum pemburu itu dan memerintahkan dia untuk membuat kandang untuk anjing-anjingnya. Tapi kau akan kehilangan seorang teman dan akan mendapatkan seorang musuh. Nah, sekarang mana yang kau inginkan? Apakah kau ingin memiliki tetangga yang seorang teman atau memiliki tetangga yang seorang musuh? Petani itu kemudian menjawab, saya lebih menyukai untuk mempunyai seorang tetangga yang menjadi teman saya. Kemudian hakim menawarkan sebuah jalan keluar supaya domba-domba aman dan tetap mereka bisa berteman baik. Nah, ketika sampai di rumah, petani segera melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Pak Hakim. Dia mengambil dombanya yang terbaik dan kemudian menghadiahkannya kepada anak si pemburu. Anak si pemburu sangat senang menerima hadiah itu. Dia mulai bermain-main dengan domba itu. Nah, si pemburu ketika melihat anaknya sayang pada domba itu, si pemburu akhirnya membuatkan kandang untuk anjing-anjingnya supaya tidak mengganggu domba itu. Nah, sejak saat itu anjing-anjing si pemburu tidak pernah lagi mengganggu domba-domba si petani. Kemudian untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada si petani yang sudah menghadiahkan domba untuk anaknya, pemburu mulai sering membagi hasil buruan pada si petani. Nah, sebagai balasannya si petani juga suka mengirimkan daging domba kepada si pemburu. Dalam waktu singkat akhirnya mereka menjadi tetangga yang berteman baik. Nah, saudara, firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 21 mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Cara terbaik untuk mengalahkan kejahatan adalah dengan berbuat kebaikan. Jadi tunggu apa lagi? Ayo di hari Natal ini berbuatlah sebanyak-banyaknya kebaikan, bukan hanya kepada orang yang baik pada kita, tetapi juga kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar bahwa kami tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kami justru mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tuhan, seringkali kami kalah dalam hal ini. Oleh karena itu kami minta kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk tetap berbuat baik agar kejahatan dapat dikalahkan di seluruh dunia ini. Tuhan Yesus menolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.